take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Halo, ketemu lagi dengan Rojali di hari Senin. Semoga hari Senin ini menjadi Senin yang semangat. Jangan kayak Rojali. Setiap hari Senin, hari Minggunya udah dikerok sama istri Rojali. Karena dikerok itu atau kerikan gitu ya, membawa kenikmatan sejenak gitu untuk merelaksasi pikiran dan fisik juga menghadapi hari Senin ini. Jadi hari Senin memang banyak anekdot, bukan banyak sih, ada satu anekdot yang cukup terkenal, bukan cukup sih, sangat terkenal, yaitu I hate Monday. Betapa orang tidak suka dengan hari Senin karena dimulainya pekerjaan. Padahal Monday kan money day, alias hari di mana kita mulai cari uang. Tetapi teman-teman Rojali, di hari Senin ini Rojali ingin sekedar ngoceh tentang beberapa hal, yaitu mengenai tantangan para karyawan, terutama dalam hal ini adalah karyawan swasta ya. Karyawan swasta terutama untuk perusahaan-perusahaan yang dikomandoi melalui family business atau mungkin anaknya, kemudian adiknya, kemudian anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, anak yang ketiga, gitu ya. Jadi apa hubungannya? Hubungannya adalah dengan kinerja karyawan. Seperti yang kita pahami dan kita rasakan, bahwa pasca pandemi atau di akhir-akhir pandemi ini, kita tentu saja mengalami sebuah pola hidup. Pola hidup yang sangat mendasar. Nomor satu adalah bagaimana dulu kita kesulitan kemana-mana, sekarang kita bisa bergerak kemana-mana. Tetapi masih banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang menetapkan 3 hari kerja dari rumah, alias WFH, work from home, dan ada hari selanjutnya yang work from office atau memang masuk di kantor. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kebijakan masing-masing perusahaan tersebut dalam menghitung gaji. Jadi kalau masih berlaku masalah WFH dan WFO, maka tentu masalah gaji ini belum kembali pulih seperti sebelum COVID ya. Mungkin kalau kita terlalu berbesar harapan untuk supaya kita bisa kembali seperti dulu lagi, masuk penuh, dibayar penuh, ini bisa jadi mitos belaka. Karena pada kenyataannya dunia dan zaman bergerak melalui pemicu COVID tersebut. Bagaimana sekarang pekerjaan-pekerjaan, transaksi-transaksi bisa dilakukan berjarak melalui teknologi. Ketika teknologi internet, semoga internet di Indonesia ini semakin layak dan cepat ya, supaya nggak ngos-ngosan. Sebab tentu saja zaman berubah. Perubahan tersebut adalah pentingnya faktor-faktor teknologi melalui internet ini. Dan ini betul-betul sangat merubah mindset dan behavior para pekerja. Para pekerja itu sendiri yang Rojali alami adalah ketika melakukan rekrutmen untuk di kantor itu ada showroom design ya, di mana
Ada yang harus buka terus walaupun Sabtu Minggu. Ini pun kalau beberapa saat yang lalu mereka nggak keberatan dengan hal itu. Tetapi dari puluhan yang mendaftar, banyak rata-rata yang mengundurkan diri karena masalah Sabtu Minggu itu. Artinya, generasi ini kita sudah ada satu perubahan yang bisa disangka-sangka atau bahkan tidak bisa diprediksi oleh empunya perusahaan HRD yang canggih juga gitu. Yaitu adalah perubahan mindset dan perubahan behavior dalam pekerjaan. Di mana mereka berpikir bahwa kalau Sabtu Minggu adalah waktu istirahat mereka. Artinya apa? Dari gempuran bencana, dari gempuran krisis ekonomi, maka sangat amat diperlukan yang namanya kesehatan mental. Yang biasanya diukur dari keseimbangan kehidupan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Walaupun dalam hal ini mengakibatkan banyak yang mispersepsi juga. Bahwa yang dimaksud menyeimbangkan kehidupan antara pekerjaan dan pribadi adalah lebih banyak enak-enak pribadinya, banyak main dan sebagainya. Padahal tanpa adanya pekerjaan, bagaimana kita bisa menggerakkan roda ekonomi untuk memperbaiki krisis ekonomi yang sudah menghajar kita semua pada saat pandemi yang lalu. Nah, permasalahannya adalah walaupun Kementerian Kesehatan sudah dengan jelas memberikan laporannya betapa kesehatan mental di Indonesia mengalami tantangan besar. Tetapi pertanyaan pada Senin ini adalah apakah terutama karena Rojali berbicara tentang perusahaan-perusahaan swasta family business, apakah peduli terhadap kesehatan mental karyawannya? Ingat bahwa tanpa kesehatan mental yang terjaga, maka impian untuk meraih target perusahaan, mencapai kinerja yang maksimal, hanyalah ilusi belaka. Yang kedua adalah masalah jam kerja. Masih banyak pihak-pihak tertentu dalam perusahaan yang menghubungi karyawan di luar jam kerja. Sekali lagi, di luar jam kerja, baik WhatsApp maupun email maupun telepon. Nah, kalau pada masa di luar jam kerja yang merupakan bukan masa pekerjaan, setidaknya untuk membantu memulihkan keseimbangan hidupnya tanpa mispersepsi, kok masih ia dikejar-kejar? Ente sehat. Hari Minggu ya istirahat. Hari Sabtu kalau yang libur ya libur. Kalau hari libur dikejar-kejar dengan WhatsApp, email, telepon tentang pekerjaan, apa iya kalian bayar? Lalu hubungannya dengan yang nomor satu, dengan kesehatan mental lagi. Berani nggak mengakui bahwa orang-orang atau oknum-oknum perusahaan yang seperti itu adalah justru perusak perusahaan itu sendiri melalui menghajar kesehatan mental karyawannya. Ingat, ini bukan masalah bersyukur masih bekerja. Tetapi bagaimana menyeimbangkan dan menjamin agar kinerja perusahaan melalui sumber daya manusianya maksimal dan optimal. Sebab apa? Ketika kalian memiliki target usaha, maka apa iya kalian masih bersenang-senang ketika bertahun-tahun
secara periodik perusahaan tidak mencapai target perusahaan dengan menyalahkan situasi yang tidak terkendali. Boro-boro menganalisa kalau keseimbangan hidup yang diejawantahkan dalam kesehatan mental, maka tentu ada hubungannya dengan analisa positif. Bagaimana melakukan analisa positif bila kesehatan mental masih dicederai secara sengaja? Kita harus tahu bahwa krisis pasca pandemi tidak hanya dialami secara individu perseorangan, tetapi perusahaan-perusahaan juga pastinya mengalami. Oleh karena itu, mengapa tidak dikuatkan secara internal terlebih dahulu untuk menghadapi gejolak-gejolak perubahan pasca pandemi, masa pemulihan yang pastinya memerlukan ekstra tenaga secara konkret. Karena apa? Karena ketika kita bersama-sama, ketika kita bersatu padu, maka kita akan kuat. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jangan hanya terbius pola kerja masa lalu. Jangan juga mengantisipasi hari ini atau masa kini saja. Tapi juga mengantisipasi dan menerapkan kalau bisa menyeret budaya masa depan kepada masa kini. Disinilah fungsi-fungsi kepemimpinan, fungsi-fungsi CEO, dan juga tentunya fungsi-fungsi sumber daya manusia yang profesional, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang berdaya juang. Tidak cukup hanya dengan gaji yang tinggi, tidak cukup hanya dengan tunjangan yang memadai, tetapi sekali lagi, secara psikologis, kesehatan mental menjadi satu hal yang paling penting dan utama sebelum melakukan perencanaan strategi. Kita pasti semua tahu kasus Nokia, kasus BlackBerry, kasus Yahoo, di mana mereka terlalu berbangga hati, berbangga diri secara emosi. Tetapi secara kesehatan mental mungkin belum dilakukan eksaminasi. Sehingga apa yang terjadi ketika perusahaan-perusahaan lain mendistrupsi secara cepat dalam perubahan yang tidak disangka-sangka, mereka tidak siap. Oleh karena itu, bahwa perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan swasta harus menjadi lebih kuat. Yang dikuatkan yang pertama adalah kesehatan mental. Fokuslah di sana. HRD perusahaan jangan sibuk dengan ijazah kalian atau sertifikasi kalian yang sudah didapat saja. Tetapi kalau kita amati, kita ambil dari masa lalu, dari pendekatan-pendekatan HRD, dari teori-teori dan praktek masa lalu, disesuaikan dengan masa kini, dan membuat analisa untuk mengantisipasi perubahan pada masa pemulihan yang sulit ini. Oleh karena itu, tinggalkan ilusi, tinggalkan semua yang mencederai akal sehat kita, yang mencederai kesehatan mental kita. Untuk perusahaan-perusahaan swasta family business, jangan terlalu sombong.
Kalau modal uang belum didapat secara pulih dan maksimal atau optimal, jangan lupa sumber daya manusia adalah sebuah modal yang utama. Terutama adalah sumber daya manusia yang dijaga bukan hanya dengan training saja, tetapi eksaminasi kesehatan mental. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon diberikan komen dan masukan yang baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi. Salam Rod Jali.